Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita kemarin. Kajian kita tentang Al-Muntaqim, artinya Allah yang memiliki siksaan. Allah memiliki siksaan untuk orang-orang yang durhaka dan membangkang. Tapi itu sudah akhir memang. Sudah akhir. Dan Allah Subhanahu wa taala juga di samping Allah Maha memiliki siksaan yang sangat pedih, yang tidak terbayangkan sebelumnya oleh manusia, tidak diperkirakan azab itu akan seperti itu. Dan Allah juga punya nikmat yang juga tidak pernah dibayangkan manusia nanti dalam surga. Adil, azabnya tidak terbayangkan, nikmatnya juga tidak terkira. Kini tinggal awak memilih. Tapi walaupun Allah tu maha memiliki siksaan, Allah tu di akhir Asmaul Husna namanya. Saya nama Allah akhir nomor 99 Asmaul Husna, As-Sabur. Allah yang maha boleh diartikan Allah maha sabar. Lalu ada sabir, kata-kata sabir. Tapi untuk Allah tidak sabir. Tapi untuk Allah tu as-sabur. Kata sabur ini tidak ada dalam Quran, tapi hanya ada dalam Asmaul Husna. Kata sabir ini contohnya Nabi Ayub ya. Kita cari surat Ad-Dukhan. Bukan surat Sad ya. Surat Sad. Surat ke-38 ayat 44. Halaman 456. Wa khudh biyadika dighsan, maka ambillah dengan tanganmu, yaitu seikat rumput. Fadrib bihi wala tahnas, maka pukullah dengan itu. Kata istri beliau, dan janganlah engkau melanggar sumpah. Inna wajadnahu sabira,
sungguhnya kami mendapati itu Nabi Ayub itu sebagai seorang yang sabir, seorang yang sabar. Ni'mal 'abdu innahu awwab. Dialah sebaik-baik hamba dan sungguh dia sangat taat kepada Allah. Apa bedanya dengan sabur kata ulama? Kalau sabar itu menahan diri. Tapi dia sabir, dia mendapat sifat sabar itu karena diberi. Dapet dek paragihan. Awak memiliki sifat siapa namanya? Allah. Bisa awak sabar, bisa awak pemurah. Allah gih sifat tu kawak. Tetapi kalau as-sabur, dia yang pemilik sifat itu dan dia yang memberikan. Itu sabur namanya. Jadi kalau tanya orang beda si sabir dengan sabur. Sabur itu orang sabir itu orang sabar. Tapi kesifat sabar itu dia dapatkan dari Allah. Bahasanya barang paragihan, pemberian. Kalau as-sabur, dialah Allah yang pemilik sifat sabar. Dan dialah pemberi sifat sabar. Nyo nampunyo ino namanya as-sabur. Dan Allah itu arti sabar itu untuk Allah ya. Yaitu kalau arti dari dasarnya menahan diri kan? Menahan diri dari berbuat sesuatu. Ada pelanggaran, ada maksiat dan semacamnya, ditahan diri. Menahan diri ini yang disebut dengan sabar. Allah menahan diri dari mengazab hambanya. Itu makna sabar untuk Allah. Allah tidak segera menghukum orang-orang yang berbuat salah karena tergesa-gesa, dan Allah tidak pula mengundur hukumnya itu karena malas atau malih. Ulang balik, Allah tidak tergesa-gesa menghukum karena kehendak Allah ingin disegerakan, tidak. Kalau awak kan sawana, sebenarnya contoh kalau manusia dia punya hukum, dia yang memegang hukum, dia yang memegang kendali. Tapi karena terpancing, karena yago di orang terpancing awak dinya, wah lo ke dia ago-ago namanya, disegerakan, itu ndak sabar. Atau diundur karena malas, biarlah kini biarlah lu, sabar sawak lu. Malah no kandek kini sarang di atas, cuali bawah kok. Itu karena malas, karena ndak mampu. Allah tu mengundur bukan karena ndak mampu. Bisa saja Allah mendatangkan hukuman, bisa. Tapi bukan karena Allah ndak mampu atau dia malih dia selalu tersalah dinyo salah kini, ndak begitu. Allah tu punya ketentuan. Hukum itu berlakunya tanggal sekian bulan sekian. Kalaulah sampai di titik itu baru datang. Allah punya ketentuan itu. Dan Allah tidak terpancing karena yago.
Ya Allah, mazhab tu coba tangan. Tidaklah Allah mempercapek gara-gara itu dah. Dan Allah tidak pula memperlambat karena malas atau dia salah dulu. Tidak. Allah tu menunggu sampai ketentuannya. Ila ajalin musamma. Waktu yang sudah ditentukan. Ditentukan tu bila ya sesuai ketentuan Allah. Allah tunggunya untuk diproses hukumnya pas meninggal bisa jadi. Terago hidup kok dibiarkan saja bisa. Tunggu mati. Atau nanti di akhirat. Itu terserah Allah. Tapi disebutkan dalam hadis Sahih Bukhari, maksudnya Nabi SAW bersabda, tidak ada yang lebih sabar daripada Allah. Tidak ada yang lebih sabar daripada Allah. Manusia menyatakan Allah memiliki anak. Itu kan dosa syirik tu. Dosa paling begadang adalah syirik. Bahkan terang-terangan orang Yahudi menyatakan dan Nasrani, Allah tu punya anak. Tu paling murka Allah. Paling murka. Tak ada di atas tu kemurkaan Allah, di atas syirik. Sangat murka Allah. Tapi Allah kalau nyoba tobat dimaafkan juga. Dan yang rezeki tetap Allah berikan untuknya. Tidak ada yang lebih sabar daripada Allah. Kata Nabi. Allah magih rasaki kah? Dikeceknya kok dari Allah ke dah. Tapi Allah beranti barang dia kiah juga. Itu Allah dicaci makinya lo sudah diburuk-burukan. Keceknya Allah punya anak, dikeceknya Allah mereka. Tapi Allah tetap berikan. Bahkan Allah maafkan. Dan itu tidak mampu awak. Awak lah baragiah kenyo saja lah ianya di awak nama dia. Dan kecek nama mengadangan ambo dak inyo ke dah. Nama dia belanja ambo dak inyo ke dah. Dia giah kayaknya awak apa carinya? Baratalo ada amanahan tu coba. Diburuk-buruknya awak. Tu terang-terangannya menentang awak. Pi bagiah jo. Baratalo dia awak. Manahan tu. Ndak. Kadang sekali lalu talongsong nang ngecek. Sekali tasia dia so. Orang mengecek awak langsung ya. Kadang mengecek orang tu tersalah lah awak langsung emosi. Awak lu ke dia gua-gua. Tapi Allah Maha sabar. Bagaimana Maha sabarnya Allah? Artinya Allah tidak tergesa-gesa mendatangkan azab kawak ke hambanya yang berbuat. Kita cari surah Al-Anfal lah dulu. Ayat 32. Al-Anfal surat ke-8 ayat 32. Kita mulai dari ayat 31. Halaman 180. Ayat 31. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Idza tutla 'alaihim ayatuna, apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami, kepada orang Quraisy dibacakan ayat-ayat Allah tadi ke orang Quraisy.
qalu qad sami'na. Mereka berkata, lah terdengar di kami. Itu saja. Hanya qalu qad sami'na. Pakai qad itu menunjukkan kan sungguh telah. Tapi dia nak mengecek ke orang Quraisy. Lah terdengar. Antun dibaca ayat Allah kayaknya. Lah terdengar aja. Nak perlu ulang. Kalau awak nak baca waktu itu perasaan. Lalu akeceknya lau nasya'u laqulna mithla hadza. Jika kami menghendaki niscaya kami dapat membacakan yang seperti ini. Al-Quran ini tidak lain hanyalah dongeng orang-orang terdahulu. In hadza illa asatirul awwalin. Bagi orang Arab dulu untuk menyatakan bahasa cerita tu tidak benar, cerita tidak batu atau bahasa awaknya tidak cialah gitu. Mereka ungkapan kata-kata ngecek tidak cialah keceknya. Kau dengan orang siswa tu bahasa. Digunakan kata-kata itu dongeng-dongeng orang dahulu satunya untuk menyatakan penolakan dan mengecekkan kalau bahasa awaknya tidak cialah keceknya. Tu awak sana membacuan ayatnya sikitlah tiak anang kecil. Kan? Apalah awak nak membacuan waktu itu kayaknya. Lah terdengar kami. Kalau kami ni yo bisalo kami buat mereka mah. Nak cak Allah ke cerita tu ni. Cuba. Lalu wa idh qalu, dan ketika mereka berkata, aku nan sabana naik guluran dengan Allahumma ya Allah. Ketika orang musyrik itu berkata, ya Allah, in kana hadza huwal haqq min indika, jika benar Al-Quran ini adalah dari engkau, kau yo betul Al-Quran kau dari engkau ya Allah, fa amtir alaina hijaratan minas sama', aturunalah hujan dari langit kami. Hujan tapi hujan batu. Kalau yo batu Al-Quran kau dari engkau ya Allah, aturunalah hujan batu dari langit. Itu kecek non. Macam-macam dia. Awitina bi'azabin alim, atau datanglah azab yang pedih tu ke kami. Minta azab saja tak? Yang alim tu, yang pedih. Terpancing Allah. Oh, awak ya gono jangan tak. Wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim. Itu saja. Allah tidak akan menghukum mereka selama engkau wahai Muhammad masih berada di antara mereka. Selagi ada je Nabi Muhammad situ turun, tak Allah turun anda. Itu ketentuan Allah. Selagi ada Nabi Muhammad tu situ tak ke Allah azab. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan tidak pula Allah menghukum mereka sedangkan mereka masih mohon ampun. Bagi aja harapan. Tapi kalau minta ampun ya sudah tu diampuni lah. Tak ke Allah azab. Itu asli mauji daya tahan kesabaran. Dibacaan ayat aceknya alah terangkan kami nya. Kalau kami nak iyo kami bisa lo buat mereka mah kecek. Bisa lo kami buat mereka. Kau tak ada kecek Allah cerita orang siswa saganya. Kalau iyo batu aku dari engkau ya Allah, turunlah hujan batu dari langit. Atau ada tangan azab ke kami. Ke Allah ni nak kecek ni tu.
Tapi Allah enggak. Allah punya ketentuan bila azab tu akan turun. Selaginya Nabi ada situ, selaginya masih minta ampun, masih Allah ampun. Kalau ada orang bah, awak sedang maha berkuasa Allah kan, di kekuasaan sedang di tangan Allah, dia orang macam itu. Mengkritik saya seketiknya kita kok, hanya kamu agol kan itu lah. Tairing saya kecil, ayo. Tairing baru kecil. Karena salah posting karena cekal. Allah tidak. Diagonan tidaklah rumah Allah. Sabar. Kemudian kita lihat surah Al-Isra lah. Surah Bani Israel. Ayat 92. Kita awalilah dari ayat 89 ya. Halaman 291. Walaqad sarrafna lin-nasi fi hadzal Qur'ani min kulli mathal. Sungguhnya kami telah menjelaskan berulang-ulang kepada manusia dalam Al-Qur'an ini bermacam-macam perumpamaan. Fa'aba, tapi manusia itu enggan. Aba itu enggan. Aktsarun nasi illa kufura. Kebanyakan daripada manusia itu kecuali kufura. Arti kufur? Ingkar kepada Allah. Membangkang. Contohnya, wa qalu, dan mereka berkata, lan nu'mina laka hatta tafjura lana minal ardi yanbu'a. Dan mereka berkata, kami tidak akan percaya kepadamu hai Muhammad sebelum engkau memancarkan mata air dari bumi untuk kami. Pancarkanlah mata air dari bumi untuk kami. Atau kecilnya di ayat 91-nya, atau engkau au takuna laka jannatun min nakhili wa inabin, engkau mempunyai sebuah kebun kurma dan anggur, fatufajjiral anhara khilalaha tafjira, lalu engkau alirkan di celah-celahnya sungai yang deras alirannya. Bukan tak kemungkin saya minta nanti di padang pasir diminta lu air deras mengalir di tengah kebun kurma dan anggur lo lah. Sebenarnya nyoba ngeceknya mereka untuk bentuk penentangan, menantang saja, nak menantang. Dan di ayat 92-nya, autus qitas sama akama za'amta alaina kisafan, atau engkau jatuhkan langit berkeping-keping atas kami, sebagaimana yang engkau katakan. Karena kiamat itu nanti kan suruh benda langitku berjatuhan, kan itu yang disampaikan, benda langitku berjatuhan. Jatuhan baru kami percaya ke engkau. Atau au ta'tiya billahi wal malaikati qabila, atau engkau datang, atau sebelum engkau
datangkan Allah dan para malaikat berhadapan muka dengan kami. Suruh Allah tu je malaikat tu maduk kamu. Ya nak ada nakal. Dimintanya Allah maduk kenya. Sialalah beliau. Alih-alih modekona ingkar-ingkar orang Indonesia ada sampai level kono ngecek dah. Tapi kalau orang Quraisy dulu ya minta langit ini jatuhan lah. Suruh Allah tu je malaikat itu maduk kainyo lah. Kalau ada orang ngecek macam itu, kini mungkin lah kena hukum pancung. Menghina Quran segini boleh kena. Cuman kalau di Saudi mungkin lebih tegas. Kalau Indonesia basasaan lu baru amahnya menangkok terakhir. Yang menghina-hina agama itu basasaan lu baru menangkok. Kalau agama lain tak ada ya. Itu loh levelnya baru. Basasaan baru kamu. Itu pun dek tapasul sebenarnya. Di Saudi kemarin tuh cuman mangke Quran senang aja. Quran ini untuk zaman kini ada beberapa ayat anak muda tuh, yang tidak sesuai dengan kondisi zaman saat ini. Langsung kena tangkap. Suruh tobat. Tak mau tobat hukum pancung. Mengecek itu tidak relevan. Tidak relevan. Ya. Jadi dengan keadaan pancingan-pancingan yang ada tadi itu, Allah tidak menyegerakan azabnya dah. Tidak Allah segerakan. Tidak Allah segerakan. Raja-raja dunia diago itu. Nyu raja di dunia berkuasa loh diago itu. Pasti kata-katanya serang. Sampai kirimnya pasukan menyerang. Allah yang maha berkuasa, miliknya langit dan bumi, tidak terpancing. Allah maha sabar. Kata Nabi, tidak ada yang lebih sabar dari Allah. Bagi aja orang kau sakit, bagi aja makan, bagi aja minum, bagi aja anak, tetap jadi agihnya kekuasaan. Tidak ada yang lebih sabar dari Allah. Kalau tiba di manusia, walaupun dia tidak mampu membalas, Allah kan bisa membalas. Bisa menerima tantangan itu bisa. Manusia saja yang tidak mampu membalas masih mengancamnya. Biarlah kininya sedang deteh. Cuba sasek apa? Pantau kalaran dan singgang. Sasek lain tidak mampu membalas dah. Lain punya ancaman juga. Cubalah sasek pantau kalaran dan singgang. Sasek nak esok mari bawas. Lain tak mampu ada. Lain terpancing dengan yang seperti itu. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita lihat balik surah Al-Anfal ayat 32. Bukan, surah Fatir ayat 45. Pernyataan resmi dari Allah tentang perbuatan manusia. Lah di surah Yasin ayat terakhir halaman sampai ratus sampai puluh. Walau yu'akhidullahu an-nasa bima kasabu, dan sekiranya Allah menghukum manusia disebabkan apa yang telah mereka perbuat.
Kok Allah hukumlah manusia ko berdasarkan perangai-perangainya kecil Allah. Artinya setiapnya buat dia hukum langsung. Dia buat setiapnya ubah salah dia hukum langsung. Sasek kecil tangkok sekali. Kecil Allah ma taraka ala zahriha min dabbatin. Niscaya dia tidak akan menyisakan satu makhluk bergerak pun yang bernyawa di muka bumi. Habis adanya. Kalau dihukumlah orang ko berdasarkan dosanya. Setiap salah ditangkap, setiap salah dihukum. Anda ada yang tinggal di muka bumi ko, bukan manusia saja. Dabbah atau dabbah. Yang malakik di muka bumi ko namanya dabbah, binatang. Siapa yang malakik di atas bumi, di atas wawang nada. Mati saja. Tidak ada tinggal satu pun. Ya Allah hukum datang angin puting beliung. Acaya rumah. Datang gambo, hancur sadanya. Tiba banjir. Tidak ada yang tinggal itu. Setiap ada orang menghina Al-Quran datang banyak tsunami, apa kira? Tapi lah. Atau nan mudah nak. Yang ringan saja contoh ringan. Sekali berdoa panjang hidung. Dua kali panjang lo lihat, tiga kali tu panjang. Kira bala bantu hidung awak laki mati, itulah kira. Atau sekali berdoa, sekali buat salah, kecil salah, panjang lidah. Laki mati awak umur 70 ada bala panjang lidah tu. Tak bisa dah. Tak ada yang bisa hidup di muka bumi ke dah. Dia adik kasih sayang Allah saya yang maka tak dihukum langsung. Kalau ingin hukum langsung bisa. Tapi kata Allah, tidak ada yang tersisa di muka bumi pada itu. Walakin akan tetapi yuakhiruhum ila ajalim musamma. Tapi Allah menangguhkan hukumannya sampai waktu yang sudah ditentukan. Tunggu salah tanggal mainnya. Kalau tidak tobat, lihat tanggal main. Ada masuk. Minimal tiba malaikat Israel nyepui. Kalau lah tiba malaikat Israel nyepui, tidak ada cerita ancik lu sabantah lailah, tidak salah. Menerima DP dalam kubur. So, fa iza jaa ajaluhum, apabila waktu ajal mereka telah tiba, fa innallaha kana bi'ibadihi basira. Sesungguhnya Allah terhadap hamba-hambanya maha melihat. Allah maha melihat. Karajo salamu. Ada sebuah tamsil dibuat oleh ulama bentuk auto sedan. Ayahnya, maknya muka. Ayah, suami, isteri depan, anak batigo belakang. Nombor 3 ketek-ketek. Bapangku cie tu dua umur 5 tahun cie, umur 3 tahun bawa gendong cie. Lalu di tengah jalan di stopnya dia orang. Kamu pak? Cik suami tadi. Numpang lambo cie. Kalau panuh pak awak di muka orang rumah anak lakang. Yo numpang lambo. Kecik orang rumahnya. Siapa namanya tu dah? Tanyalah. Siapa nama pak? Nama ambo Harben, harta benda. Oh, kecik orang rumahnya. Perlu kau dah. Tak ada tumpangannya lah. Harta benda kau perlu dia awak. Kau tak menukik-nukik seorang ngecek kau kalau tak berata awak. Meluncu seorang ngecek. Kena ya. Perjalanan di stok lo balik. Yang anak ketek kau lah di pangku dia maknya di muka. Aku cek suaminya, ada apa pak? Numpang lawak cek.
Aku cek suaminya balik. Nak nampak ada pak. Kau anak lah pangku muka cek. Kau lakang lah dulu orang. Kau anak-anak ada lakang lah saya sampik mah. Lalu aja be istrinya tanyalah dah siapa mana tu. Tu kece suaminya siapa mau pak? Nama bambu jabatan. Para lu mah godai. Anak menengadah orang menceliak kawak. Tu bah, ini yang salah. Kau anak lah sampik kau. Biar disuruh na dia no pangku jabang no. Disuruhlah dia no pangku jabang nan cel. Nanya si jabatan. Pertama harta benda lah nanya, jabatan lah nanya. Tiba tarik stop ni lah dia orang. Kamu pak manumpang lah bocek. Nak mato pak. Wah nampak lah saya sampik dalam kawan. Ya numpang lah bocek. Tanya di rumah. Tanya dah siapa mana doin. Siapa nama pak? Nama agama. Agama. Bekola lah dah cik. Tak kini nak awak tu dah cik kan. Beko je lah. Dia tak bisa mau nanya. Nanti lah pak ya. Nak kini dah. Tarikh lah. Sampailah di simpang. Ada penunjuk arah kanan Jannatul Firdaus. Mantap mahnya. Celek kiri Jahannam. Weh, neraka Jahannam weh. Maka langsung elok ke kanan. Kamu ambilnya? Seru go lah wak sih. Baru belok baru di pengelokan tu ada polisi pun tagak sini. Kan tagi pas pengelokan tu. Atas robok. Prit, nanti. Mau ke mana pak? Mau ke surga Firdaus. Bisa diperiksa kelengkapan-kelengkapannya? Bisa. Lebo agamanya. Astagfirullah. Tinggal tadi lakang pak. Pi jabatan harta lagi anak boleh warat istri lagi boy. Harta lagi jabatan lagi. Agama sen tinggal nah. No kalau kau masuk kemari Jannatul Firdaus bawa agama pak. Kena tak bisa pak lewat. Tu bapa jepuk-jepuk sebentar. Tak bisa. Kalau hati wasiko nak ada cerita jepuk pulang dah. Tu baca caranya lain mereka. Atau paso apa, jo anak apa, jo istri apa, jo ratu apa, jo jabatan apa, kami derek, kami seret ke Jahannam. Akhirnya marawang-rawang lah sauto tu. Dia diseret ke neraka Jahannam. Dia lupa bawa agama. Lupa bawa agamanya. Jadi kalau anda tak bawa agama dalam kehidupan, pasti bawa malaikat maut tapakiat nanti. Tapakiat. Dia Bapak Ibu yang dirahmati Allah, terakhir kita lihat surah Al-Kahfi lah. Kahfi yang lah sering dibaca Pak Chong dalam salat subuh. Ayat 58 halaman 300. Warabbukal ghafuru dzur rahmah. Dan Rabbmu itu adalah yang maha pengampun, yang memiliki kasih sayang. Pemilik kasih sayang. Lau yu'akhidhuhum bima kasabu la'ajjala lahumul azab. Jika dia hendak menyiksa mereka karena perbuatan mereka, tentu dia akan menyegerakan siksaan itu bagi mereka. Kalau Allah niyo, Allah sagirawan sazab untuk orang. Kemudian ballahum mau'idul. Akan tetapi bagi mereka ada mau'idun atau mau'id.
waktu yang sudah diancamkan, yang lah itu kubur, mahsyar, neraka, itulah diancamkan. Cuma tidak dia tahu bilanya, mau'idun. La yajidu min dunihi mau'ila. Tapi bagi mereka tidak ada waktu tertentu, tidak ada waktu untuk, apa maksudnya di sini? Mereka tidak akan mendapati dari selain daripada dirinya tempat untuk berlindung. Jadi Allah tidak akan mengazab karena dosa manusia, dan Allah tidak akan Allah sagirawan lalu. Kadang awak kan mengecek bakok tidak langsung seturun azab. Lah cuy itu keadaan bakok tidak Allah turunan azab langsung. Mode itu orang berpesta-pesta di tepi pantai, bermaksiat celeklah pantai-pantai di Amerika atau bakok nak langsung di situ tsunami datang bakok di Aceh loh. Kadang manusia berfikir macam itu. Untuk orang beriman, Allah datangkan musibah itu untuk mampuni dosanya. Ampun dosanya, sehingga mati tidak mau dosa lagi. Orang kafirnya buat maksiat, Allah pada biasanya tunggu salah nanti. Karena diazab nak ini tidak untuk mampuni dosa, tidak ada gunanya untuknya. Artinya Allah punya waktu tertentu yang sudah dijanjikan. Dan selama waktu itu belum datang, waktu yang ditentukan nanti alun datang. Ketika manusia berbuat maksiat, berbuat dosa, bahkan menentang Allah, Allah sabur, Allah tahan sendiri, Allah tahan dirinya sampai tiba waktu itu tadi. Itulah Allah yang maha sabur, yang maha penyabar. Akhlak untuk awak, ku kecil ulama kah? Kalau kaberang tu jangan langsung. Kalau ada salah orang jangan langsung. Tunggunya bertobat, minta maaf, inantiannya minta maaf. Atau dia nantiannya mengakui salah. Kalau jo kaberang, cari harinya. Ndak langsung hari itu berang lah. Cari lo waktu nanti. Allah menunggu sampai waktu yang tepat. Ada bermasalah, tunggu gak seminggu lah. Pulang Jumat pergi makan waklah kang arai. Ya, makan litiak lah doi jauh. Alah sudah makanlah kanyang pariknya awak kecil. Kesalahannya dia tahu. Itu kalau ingin meniru sifat sabur. Artinya jangan bila takana bangih situ lo melencek bangih tu, jangan. Kamu hukum jangan langsung, nantian lo. Kadang dihukumnya waktu tu hari itu nyalo menerima untuk dihukum. Sakit hati sudah tu kawan. Karena nyalo menyadari salahnya, biarlah ditunggu. Tapi jangan macam sasek pantau kan kok, was, daman itu dah. Dicari waktu yang tepat. Tujuannya apa? Agar orang kau balik kepada jalan yang benar. Kintu akhlak nak awak tiru. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.